Kami meminta agar Bapak Yandri Susanto segera dicopot. Masalahnya terbukti di MK, Mbak Widat. Amar putusan itu jelas menyebutkan ada cawe-cawe atau keterlibatan Menteri Desa tadi. Ini tanggung jawab kita semua, Mbak Widat, tanggung jawab kita semua sahabat-sahabat, bahwa negara ini adalah titipan dan warisan sejarah oleh leluhur-leluhur kita. Maka kita jaga dengan segala risiko yang ada. Korupsi, nepotisme, atau kekuasaan negara ini tidak boleh menjadi kekuasaan kelompok tertentu. Ini adalah negara kita, negara yang harus kita jaga bersama. Hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat seluruh Indonesia, kembali lagi di PMI Podcast. Kali ini saya Wida Diana sebagai host akan membantu podcast kali ini. Sahabat-sahabat, kita akan membahas mengenai isu yang sedang ramai dibicarakan oleh publik, yaitu isu mengenai cawe-cawe Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal terhadap hasil pemilu di Kabupaten Serang. Seperti kita ketahui bahwasanya putusan MK kemarin telah dikeluarkan dan terbukti bahwasanya ada keterlibatan dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam mempengaruhi suara di Pilkada di Serang. Nah, kali ini tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita salah satu tokoh yang mungkin terlibat dalam menanggapi isu kali ini. Nah, beliau adalah Sahabat Hendra. Selamat malam Sahabat Hendra. Selamat malam Mbak Widat. Baik, Sahabat Hendra ini adalah Ketua PMII Bidang Otonomi Daerah dan Potensi Desa. Nah, tentunya sangat berkaitan ya isu mengenai cawe-cawe Menteri Desa ini dengan ruang lingkup bidang yang Bapak ampu ya di PMII. Nah, Sahabat Hendra, mengenai isu tentang Menteri Desa yang ikut terlibat nih dalam pemenangan pemilihan Bupati Serang, itu bagaimana nih menurut Sahabat Hendra? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat malam juga bagi sahabat-sahabat pemirsa dimanapun berada. Malam ini saya senang sekali diundang oleh podcast PMII. Jadi ini ruang diskusi, ruang belajar juga bagi kita untuk memberikan satu informasi di luar sana bahwa di hari ini, saat ini negara kita sedang tidak baik-baik saja. Artinya ada semacam polemik yang memang harus kita tanggapi. Nah, tentu malam hari ini saya sebagai Ketua PBPMI Bidang Otonomi Daerah dan Potensi Desa akan coba mendiskusikan atau menjawab beberapa pertanyaan dari host yang mungkin nanti pertanyaan selanjutnya jangan berat-berat kira-kira begitu. Tapi aman. Dalam konteks ini kami selaku pengurus PBPMI dalam hal ini secara resmi memberikan pernyataan secara resmi di media sosial bahwa pada saat dan setelah terjadi putusan MK yang itu di dalamnya atau draft putusan MK itu membuktikan ada campur tangan dan cawe-cawe Bapak Yandri Susanto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. Nah, dalam konteks itu, itulah yang melatar belakangi kenapa pada akhirnya kami secara organisasi, secara resmi memberikan pernyataan. Poin-poin pernyataan kami tentu jelas dan sangat harus didengar oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Bapak Prabowo Subianto. Kami meminta agar Bapak Yandri Susanto segera dicopot. Artinya kami tidak sedang ingin berdebat secara personal atau ada kepentingan dan lain sebagainya. Tetapi memang ini dalam rangka menjaga
penegakan hukum di negara kita. Nah, karena bagi kami kalau Yandri Susanto ini menjabat dan tidak dievaluasi oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, maka ini akan menjadi tradisi yang buruk di bangsa kita, tradisi yang gak baik, dan ini merugikan kelompok-kelompok lain atau individu-individu lain, termasuk telah terbukti di Mahkamah Konstitusi. Nah, ada beberapa alasan selain daripada itu. Satu, Bapak Yandri Susanto ini kan terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 71 Pasal 1 Tahun 2016. Di dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan ASN, TNI, Polri, kemudian termasuk pejabat negara di dalamnya ikut terlibat menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok maupun personal orang tersebut. Artinya rujukan Mahkamah Konstitusi itu kami sangat sepakat. Artinya keputusan itu bukan lahir berdasarkan kepentingan kelompok, tetapi memang ada satu hal yang melatar belakangi kenapa Yandri ini dicantumkan namanya di dalam putusan MK sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal, karena memang Yandri terbukti condong melakukan tindakan-tindakan atau memanfaatkan fasilitas negara di dalamnya. Oke. Kira-kira begitu. Oke, siap Mas Hendra. Berarti ini memang berdasar begitu ya putusan MK ini. Nah, kalau tadi Mas Hendra sebutkan, kalau nggak salah kemarin juga Mas Hendra ikut mengkonsolidir masa nih kayaknya ya. Benar. Ke Kementerian Desa. Iya, benar sekali. Salah. Nah, itu di dalam tuntutannya itu meminta untuk Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ini dicopot secara tidak hormat. Iya, benar sekali. Betul. Nah, itu kenapa sih Mas harus dicopot? Padahal itu kan kayak salah satu aja kan pelanggaran yang beliau buat gitu. Ya, benar sekali Mbak Widat. Kami kemarin menggelar aksi di tanggal 3 hari Senin di depan gedung Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal. Kami dengan tegas menyatakan kepada publik, kepada media, bahwa kami meminta kepada Bapak Prabowo Subianto agar segera mencopot Yandri secara tidak terhormat sebagai Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal. Banyak alasan kami. Misal, satu, ada semacam kode etik beliau sebagai pejabat negara yang beliau langgar di situ, dan itu juga disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, ada kerugian negara juga di dalamnya itu sebesar 56,7 miliar melalui APBD Kabupaten Serang. Yang itu bagi kami perlu menjadi perhatian. Nah, yang ketiga, kami secara kelembagaan, secara organisasi mengkhawatirkan bila Saudara Yandri atau Bapak Yandri Susanto tidak segera dicopot, maka kami merasa dan pasti ada peluang kejadian-kejadian seperti ini lagi pada saat proses pemilihan ulang nanti atau PSU yang diperintahkan oleh amar putusan di Mahkamah Konstitusi. Ini yang kami khawatirkan, ini yang kami jaga agar anggaran negara, kode etik pejabat negara, dan tindakan-tindakan yang merugikan kandidat lain atau calon lain itu yang kami hindarkan. Maka sebelum dilakukan pemilihan ulang atau PSU itu, maka kami segera meminta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto di gerakan hari Senin itu segera mencopot Menteri Desa. Kira-kira begitu Mbak Widat. Oke, berarti benar-benar beralasan ya Mas kenapa memang bagi PMI itu merasa Yandri Susanto ini sebagai Menteri Desa harus dicopot gitu ya. Iya. Oke, kalau boleh tahu Mas, kemarin itu berarti yang sudah menyuarakan tentang isu ini kan sebagai organisasi PMI, sebagai organisasi kemahasiswaan nih. Iya. Itu hanya PMI aja atau ada yang lain nih?
Kalau sependek sepengetahuan saya, selain PMI itu kami juga mendapat informasi ada dari kawan-kawan Cipayung Plus lainnya. Misal kita sebut ada IMM, kemudian ada juga yang kemarin kami baca ada teman-teman KMHDI juga memberikan pernyataan sikap dan kelompok-kelompok NGO lainnya misal itu juga memberikan pernyataan sikap secara resmi dan tegas meminta Bapak Yandri Susanto segera dicopot oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi ini sebetulnya bukan kelompok kami saja Mbak Wida, tetapi ada banyak kelompok lain yang kemudian merasa ini harus segera dilakukan tindakan secepat mungkin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Karena tadi kami ingin bahwa institusi negara itu benar-benar berdiri pada aturan-aturan yang berlaku di negara kita Mbak Wida. Jangan sampai dengan kekuasaan yang ada, fasilitas negara, kemudian anggaran negara yang diberikan itu dimanfaatkan pada konteks lain dalam tanda kutip. Nah ini yang kami khawatirkan. Nah kelompok-kelompok yang lain juga sama satu frekuensi dengan kami. Kira-kira begitu Mbak Widat. Oke, ini artinya sudah menjadi keresahan bersama ya isu ini ya. Oke, ini kalau boleh tahu nih Mas, berarti nanti setelah ini PBPMI ini kan kemarin sudah memberikan statement di media, kemudian sudah menggelar aksi juga di depan gedung Kementerian Desa. Nah selanjutnya, apakah ini sudah final gerakannya sampai di aksi ini atau ada tindak lanjut apa nih? Kami secara prinsip akan mengawal sampai tuntas. Tentu kami akan menyiapkan beberapa mekanisme atau formulasi gerakan-gerakan lagi ke depan. Tentu dalam hal ini Mbak Widat, kami memegang prinsip kami akan segera melakukan rapat atau tindak lanjut lainnya supaya mengambil satu kesimpulan dan beberapa cara kemudian ke depan, termasuk Mbak Widat per hari ini kami sedang menyiapkan atau menyusun laporan kode etik kepada Ombudsman RI. Kami juga sedang menyusun kalau misal nanti ada temuan dalam konteks kajian kami yang tadi merugikan negara dan lain-lain sebagainya, kami akan laporkan kepada instansi terkait, misal KPK, kemudian Kejagung, kira-kira begitu Mbak Widat. Jadi bisa saja nanti akan kami lakukan gerakan-gerakan semacam di tanggal 3 hari Senin itu, gerakan ekstra parlementer lagi, gerakan di jalanan Mbak Widat, supaya kami ingin segera Menteri Yandri ini dicopot. Oh berarti nggak hanya kemarin aja selesai gitu ya, masih ada tindak lanjut yang sepertinya akan panjang ini ya sahabat. Tidak, kami akan lakukan cara-cara melalui mekanisme organisasi tentunya dengan formal, dengan sebisa mungkin. Tapi Mbak Widat harus tahu bahwa yang boleh memberhentikan menteri itu adalah Bapak Presiden, bukan PMI, bukan IMM atau bukan organisasi lainnya. Jadi kami sebetulnya berharap sekali dalam podcast ini didengar oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan media sosial yang ada, mungkin di beberapa statement kami itu didengar oleh Bapak Prabowo Subianto. Karena kalau ini tidak segera diambil tindakan, maka ada banyak kelompok-kelompok lain yang melakukan gerakan-gerakan itu. Jadi jangan sampai asta cita Bapak Presiden Prabowo Subianto dirugikan oleh tindakan yang dilakukan oleh Bapak Yandri Susanto. Itu kan ada 8 asta cita itu. Salah satu asta cita di dalamnya itu ada asta cita ke-6 yang itu berkaitan langsung dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal. Itu Mbak Widat. Oke siap. Nah ini Mas Hendra ini kan sebagai pucuk pimpinan dalam PBPMI yang bergerak di ruang lingkup desa gitu kan. Nah ini karena PBPM ini punya hierarkis kepengurusan juga nih, ada pesan gitu nggak ke sahabat-sahabat di seluruh Indonesia, mungkin PKC, cabang, atau mungkin masyarakat luas gitu terkait isu ini tuh gimana? Iya, kalau dari
saya, sahabat-sahabat PKC cabang atau sahabat Komisariat sampai rayon se-Indonesia, kami berharap teman-teman melakukan kajian-kajian di daerah masing-masing, karena ini penting. Karena saya bilang tadi, ini akan menjadi pembelajaran paling buruk di negara kita. Kalau pada akhirnya satu kekuasaan itu bisa dimanfaatkan oleh yang berkuasa, kira-kira begitu. Ini yang tidak boleh kita tidak boleh kita biarkan. Jangan sampai ketika ada pejabat lalu kemudian merasa bahwa saya ini berkuasa di salah satu instansi atau lembaga tersebut, maka saya seenaknya misal memanfaatkan fasilitas negara. Oke, ini artinya langkah-langkahnya itu akan panjang nih ya kayaknya ya. Tadi yang disebutkan akan ada pelaporan. Kami kawal sampai tuntas, Mbak Bidan. Oke, siap. Akan ada pelaporan. Terus sempat juga nih tadi Mas Hendra bilang soal jilid 2 aksi. Iya. Serius ini Mas mau ngadain jilid 2 aksi? Kami sangat serius, Mbak Bidan. Karena kalau gerakan ini dilakukan hanya satu kali, maka kami merasa bahwa ini gerakan difasilitasi atau ada gerakan pesanan dari kelompok-kelompok tertentu. Nah, itu yang kemudian saya sampaikan. Nah, beredar di beberapa informasi lainnya itu kan gerakan kami ini salah satu gerakan yang dititip oleh salah satu kelompok. Pesanan gitu ya? Pesanan gitu, Mbak Widat. Ini yang saya mau pertegaskan. Padahal situasi yang aslinya kami itu benar-benar merujuk pada situasi nasional hari ini, yaitu putusan MK tadi. Nah, kalau ini tidak ada follow up atau tidak ada tanggapan dari kelompok mahasiswa lainnya, maka tadi itu setelah ada penetapan PSU atau pemilihan ulang di Kabupaten Serang, khawatirnya kami, Bapak Yandri Susanto memanfaatkan fasilitas itu. Kami ini harus menjadi perhatian kita, Mbak Widat. Bayangkan Menteri Desa misal, kalau dia bisa memanfaatkan atau menggerakkan kelompok-kelompok yang berkaitan dengan Kementerian Desa, itu kan ada kepala desa, ada aparatur desa, ya pokoknya banyak yang berkaitan dengan desa, dan itu bisa dimanfaatkan atau dilakukan oleh Bapak Yandri Susanto. Ya sama artinya pasti istrinya juga akan menang kembali dengan kekuatan desa-desa yang ada. Kan begitu, Mbak Widat. Ini kan sama artinya kita membiarkan satu kesalahan yang fatal di negara kita, lalu kemudian ini kalau kita nggak evaluasi atau nggak jilid 2 tadi, Mbak Widat, maka berpotensi negara ini akan punya kultur yang buruk tadi. Artinya ini sejarah yang buruk tadi. Sejarah yang kemudian tidak boleh dicontoh oleh pejabat negara lainnya atau menteri-menteri lainnya. Oke, artinya ini bagian dari menyuarakan untuk mencegah kemadorotan ya Mas ya. Iya. Kalau dalam kaidah fikih itu kan ada darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Artinya itu mencegah sesuatu keburukan terjadi itu lebih baik daripada melaksanakan sesuatu yang baik gitulah kira-kira. Iya. Oke, nah ini Mas Hendra, sampai sekarang ini kan sepertinya ya yang saya amati itu kan presiden itu belum menanggapi serius nih tentang isu ini, isu yang disuarakan termasuk Pak Hendra gitu dan sahabat-sahabat PMII. Nah, itu gimana nih Pak Hendra? Iya, kalau bagi kami begini, dalam konteks gerakan itu kan punya konsekuensi, Mbak Widat ya. Termasuk gerakan yang digelar oleh PBPMI kemarin itu punya konsekuensi. Konsekuensi yang pertama, bisa saja itu sepintas didengar oleh kekuasaan hari ini, misal Bapak Prabowo Subianto. Konsekuensi kedua bisa saja ini tidak menjadi satu isu yang nggak penting misal, atau belum didengar sama sekali oleh Bapak Prabowo Subianto. Tetapi kami secara prinsip menanggapi hal ini, Mbak Widat, kami akan dalam waktu dekat kami akan
coba mengajak seluruh lapisan masyarakat supaya ini juga menjadi gerakan nasional, kira-kira begitu. Gerakan semua kelompok yang ada di lapisan masyarakat se-Indonesia. Nah, maksud kami kenapa pada akhirnya gerakan-gerakan seperti ini dilakukan? Ya karena tadi alasannya, khawatirnya gerakan-gerakan kita kemarin itu, satu tidak ditanggapi, dua mungkin tidak sama sekali didengar oleh Bapak Prabowo Subianto. Nah, artinya kalau kami merasa bahwa seluruh masyarakat harus terlibat. Seluruh masyarakat harus terlibat, lebih-lebih masyarakat di Kabupaten Serang. Karena kenapa? Kejadian cawe-cawe ini kan dilakukan oleh Bapak Yandri Susanto ya di Kabupaten Serang itu sendiri. Nah, kalau pada akhirnya masyarakat sekitar berdiam diri, kemudian tidak melakukan gerakan, ya maka jangan salahkan kekuasaan hari ini, ya tetapi memang ada pembiaran di situ, Pak Widat. Nah, oleh karena itu kami ingin sekali pada podcast kali ini, Mbak Widat, ya mudah-mudahan lah teman-teman di luar sana menyampaikan aspirasinya, menyampaikan keluh kesahnya. Karena ini masalahnya terbukti di MK, Mbak Widat. Amar putusan itu jelas menyebutkan ada cawe-cawe atau keterlibatan Menteri Desa tadi. Nah, masa iya kita kalau pada akhirnya membiarkan situasi ini terjadi begitu saja. Artinya model kekuasaan hari ini kan bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok lainnya pada akhirnya. Nah, ini kan terbukti di Yandrinya. Bisa saja kekuasaan atau menteri-menteri lainnya juga menggunakan hal tersebut atau melakukan hal tersebut, Mbak Wida. Oke, artinya ini konsisten ya sahabat, bahwasanya apa yang disampaikan oleh sahabat Hendra dari awal podcast sampai tadi barusan disampaikan, memang benar-benar sahabat Hendra ini akan mengawal isu ini sampai tuntas, sampai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ini dicopot. Begitu sahabat Hendra? Iya, benar sekali Mbak Widat. Kami akan mengawal sampai pada akhirnya keluar putusan Bapak Prabowo Subianto akan memberhentikan Bapak Yandri Susanto sebagai Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal. Oke, semangat berjuang nih terus Pak Hendra. Oke, sebelum PMI podcast ini saya tutup, ada closing statement nggak nih dari Pak Hendra? Ya, sebelum podcast ini berakhir, tentu saya menaruh harapan atau pesan kepada seluruh sahabat-sahabati di luar sana yang mendengarkan podcast ini. Kami berharap sekali situasi ini segera direspon. Situasi ini segera ditanggapi. Artinya kalau pada akhirnya teman-teman atau sahabat-sahabat di luar sana menganggap situasi ini biasa-biasa saja, maka idealisme kemudian semangat kita sebagai gerakan mahasiswa, gerakan pemuda, sejarah-sejarah yang sudah berlalu dititipkan oleh kelompok-kelompok pemuda di bangsa ini, maka purnalah itu, maka tidak ada itu atau sia-sia lah kira-kira begitu. Kita kalau kita mau merefleksikan sejarah di tahun 1998 itu ada gerakan pemuda atau gerakan mahasiswa yang luar biasa sekali. Tidak hanya sekedar menteri yang diminta oleh gerakan mahasiswa atau pemuda pada saat itu mencopot atau menurunkan Presiden Soeharto waktu itu. Artinya gerakan-gerakan seperti ini itu bukan gerakan yang baru. Ini gerakan yang sudah lama di bangsa kita, di negara kita. Ini satu-satunya cara yang bisa kita lakukan sebagai kelompok pemuda, kelompok aktivis. Karena kita adalah kelompok yang akan konsisten mengawal ide, gagasan, idealisme mahasiswa di bangsa kita sendiri. Kalau bukan kita, lalu siapa lagi Mbak Widat? Itu yang saya maksud. Nah, hari ini kita punya kesempatan, maka manfaatkanlah kesempatan itu. Tidak semua orang atau pemuda di luar sana seperti kita, atau tidak semua orang bisa seperti kita selaku pemuda, tetapi ini
tanggung jawab kita semua Mbak Widat, tanggung jawab kita semua sahabat-sahabat, bahwa negara ini adalah titipan dan warisan sejarah oleh leluhur-leluhur kita. Maka kita jaga dengan segala risiko yang ada. Korupsi, nepotisme, atau kekuasaan negara ini tidak boleh menjadi kekuasaan kelompok tertentu. Ini adalah negara kita, negara yang harus kita jaga bersama. Hidup mahasiswa. Kira-kira Hidup begitu. luar biasa sekali, menyala sekali memang semangatnya sahabat Hendra ini ya, luar biasa. Oke, terima kasih sahabat Hendra Sama-sama. sudah hadir di PMI Podcast kali ini. Sama-sama. Semoga sahabat Hendra selalu dilimpahkan kesehatan dan terus memperjuangkan hal-hal yang benar, kira-kira begitu. Sama-sama. Jarang sekali sosok yang seperti sahabat Hendra ini ya, yang Enggak, beraninya luar enggak biasa. juga begitu Mbak Widat, santai. Dan nafasnya panjang sekali sepertinya ya. Enggak. Kita Ini kan ini sebetulnya bukan sosok yang luar biasa Mbak Widat. Kalau pada akhirnya kita kalau nggak bersama, saya juga bukan siapa-siapa. Saya ini seorang diri. PMI itu simbol. Bukan saya atau Mbak Widatnya yang hebat, tetapi ada kebersamaan, ada kerjasama, ada gerakan yang solid. Itulah yang membuat satu situasi itu berubah, termasuk isu hari ini. Itu Mbak Widat. Berarti kita akan kuat kalau bersama, dan bersama kita akan kuat, kurang lebih gitu ya, kira-kira sahabat Hendra ya. begitu. Oke, terima kasih sahabat-sahabat PMI seluruh Indonesia. Semoga apa yang sudah tadi kita bahas dalam podcast ini bisa membawa manfaat, bisa memberikan kita wawasan, dan apa yang tadi dicita-citakan oleh PBPM ini bisa tercapai. Nah, jangan lupa untuk subscribe YouTube dari PMI Official dan nantikan podcast-podcast PMI yang lain. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.